Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami mengenai penyusunan alat ukur. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Asri Nafika, yang akan membacakan materi mengenai teks subjektif, jenis-jenis tes subjektif, dan juga kriteria dari tes subjektif ataupun uraian. Nah, materi selanjutnya mengenai tes objektif, jenis-jenisnya yang akan dibacakan oleh Arzeti Aryohana. Yang materi selanjutnya mengenai karakteristik dari masing-masing jenis objektif yang akan dibacakan oleh Rahmi Putri. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing jenis materi objektif yang akan dibacakan oleh Fikri Abdul. Nah, langsung saja penyusunan alat ukur tes. Yang pertama yaitu alat ukur tes terdiri dari tes subjektif atau uraian yang akan saya jelaskan. Tes subjektif itu sendiri sering disebut juga dengan tes uraian ataupun tes esai di dalam sekolah ataupun lembaga pendidikan. Dalam tes ini, anak didik memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jawaban. Kebebasan ini sehingga menyebabkan adanya data jawaban itu menjadi bervariasi, dan sehingga tingkat kebenaran dan tingkat kesalahannya pun juga menjadi bervariasi. Bentuk soal uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat, mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan mengemukakan ataupun mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Dengan kata lain, tes esai ataupun uraian ini merupakan salah satu bentuk tes tertulis yang susunnya itu terdiri dari atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Adapun jenis-jenis dari tes uraian ini, yang pertama ada tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas ini maksudnya adalah tes uraian yang memberi batasan-batasan ataupun rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan ataupun rambu tersebut mencakup format, isi, dan juga ruang lingkup dari jawaban. Jadi, soal tes uraian itu terbatas, harus menentukan batas jawaban yang dikehendaki. Batas itu meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan uraian jawaban, dan juga luas jawaban yang diminta. Nah, menurut Eko Putro ada dua bentuk jawaban tes uraian terbatas ini. Yang pertama, tipe jawaban melengkapi. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam tipe ini butir soalnya memerintahkan kepada peserta ataupun anak didik tes untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa, angka, ataupun satu formula. Bentuk ini banyak digunakan dalam tes matematika. Tipe butir soal melengkapi juga baik untuk menguji kemampuan mengingat fakta dan prinsip yang sederhana. Selain itu juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan pada tingkatan yang lebih tinggi seperti pemahaman, aplikasi, dan evaluasi, asalkan disusun dengan hati-hati. Yang kedua tipenya yaitu tipe jawaban singkat. Maksudnya di sini dalam bahwa butir soal itu berbentuk pertanyaan yang dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu formula, dan satu angka. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis dari tes subjektif yaitu tes uraian bebas. Tes uraian bebas ini merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta didik dalam tes itu bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Dengan bentuk seperti ini, peserta tes pun bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematikanya sendiri. Selain itu, peserta tes juga bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Nah, oleh karena itu, setiap peserta tes itu mempunyai cara dan sistematika yang berbeda dalam penyampaian jawaban dalam tes ini. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan ataupun patokan dalam mengoreksi jawaban peserta tes nantinya. Nah, selain itu juga berdasarkan penskorannya, bentuk tes uraian diklasifikasikan atas dua bentuk. Yang pertama, uraian objektif. Bentuk uraian objektif itu memiliki simpanan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Sekalipun evaluatornya berbeda ataupun pengoreksinya berbeda, hasilnya pun akan tetap relatif sama. Soal bentuk ini memiliki kunci jawaban yang pasti sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1, sedangkan
Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai tes objektif dan jenis-jenis tes objektif. Tes objektif adalah suatu tes yang telah menyediakan sejumlah jawaban, sehingga siswa memilih salah satu jawaban yang paling benar di antara jawaban yang telah disediakan tersebut. Jenis-jenis dari tes objektif yang pertama adalah benar salah, di mana tes benar salah ini merupakan suatu pernyataan, di mana sebagian pernyataan itu adalah pernyataan yang benar dan sebagian lagi adalah pernyataan salah. Adapun kekurangan dan kelebihan dari tes benar salah, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya itu pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan objektif. Soal dapat disusun dengan mudah, penilaiannya yang objektif, yaitu mencakup bahan yang luas dan tidak memakan tempat karena penyataan singkat-singkat saja. Dapat dipakai berulang-ulang. Sementara kelemahan dari tes benar salah adalah waktu penyusunan soalnya yang cukup lama, kemudian kurang dapat membedakan antara siswa yang pandai dan yang kurang pandai. Selanjutnya, hanya dapat mengungkap ingatan dan pengulangan kembali. Dan terakhir, banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan dua kemungkinan, yaitu benar saja atau salah saja. Jenis tes kedua adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang memiliki satu jawaban yang paling tepat. Kelebihan dan kelemahan dari tes pilihan ganda. Yang pertama, kelebihan, yaitu dapat mengukur semua jenjang kemampuan berpikir dalam ranah kognitif. Yang kedua, ruang lingkup bahan yang ditanyakan sangat luas. Yang ketiga, dapat diskor dengan cepat dan mudah. Yang keempat, penilaiannya mudah dan bersifat objektif. Kelima, mencakup hampir seluruh bahan pelajaran. Yang keenam, dapat dipakai berulang-ulang. Sedangkan kelemahan dari tes pilihan ganda adalah proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan jelas. Kedua, kemungkinan siswa menjawab soal asal-asalan. Yang ketiga, sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun soal. Dan yang terakhir, sulit untuk membuat distraktor yang berfungsi. Jenis tes yang ketiga adalah menjodohkan. Itu terdiri atas dua kelompok pernyataan yang paralel. Kelompok sebelah kiri berisi dengan soal-soal yang harus dicari jawabannya. Jawaban yang disediakan lebih banyak daripada soalnya dan diletakkan pada kelompok sebelah kanan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari tes menjodohkan ini, yang pertama kelebihan, itu penilaian dapat dilakukan secara cepat dan objektif. Yang kedua, pembuatannya mudah. Yang ketiga, cocok untuk mengukur informasi yang berbentuk fakta. Adapun kelemahan dari tes menjodohkan adalah cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan, sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi, dan siswa cenderung untuk membuat tafsiran-tafsiran. Jenis tes yang selanjutnya adalah isian pendek, yaitu terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya dihilangkan, dan bagian yang hilang itulah yang harus diisi oleh siswa. Adapun kelebihan dan kelemahan dari tes ini adalah kelebihannya yang pertama, menyusun soalnya relatif mudah. Kecil kemungkinan siswa memberi jawaban dengan cara menebak-nebak saja. Selanjutnya, dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Penilaiannya yang objektif. Kemudian, kelemahan dari tes isian pendek ini adalah kurang mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi dan memerlukan waktu yang lama dalam proses penilaiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmi Putri, NIM 19002135. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu tentang kriteria terkait jenis-jenis tes objektif. Yang pertama yaitu tes benar atau salah. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam tes benar atau salah adalah
Yang pertama, soal harus singkat, jelas, bukan kalimat majemuk. Yang kedua, jumlah soal harus banyak dan disusun berdasarkan sesuai spesifikasi. Yang ketiga, satu soal harus terdiri dari satu persoalan. Yang keempat, tidak memakai kata-kata seperti selalu, seringkali, pada umumnya, biasanya, karena kata-kata seperti itu akan memudahkan siswa untuk menemukan jawabannya. Yang kelima, setiap pertanyaan atau soal harus pasti salah atau betul, artinya tidak mendua arti. Yang keenam, jumlah soal yang betul dan salah harus seimbang. Yang ketujuh, urutan soal yang betul dan salah harusnya tidak mengikuti pola yang teratur. Yang kedelapan, sebaiknya pertanyaan tidak diambil langsung dari buku. Yang terakhir, tulisan huruf B dan S pada permulaan nomor pada masing-masing item dengan maksud mempermudah pengerjaannya dan menilai atau scoring. Kemudian yang kedua yaitu pilihan ganda. Syarat-syarat atau kriteria dalam tes pilihan ganda yaitu yang pertama, memiliki validasi yang tinggi. Artinya yaitu mampu mengungkapkan aspek hasil belajar tertentu secara tepat. Misalnya saja, tes matematika tentang simbol-simbol himpunan harus mampu mengungkapkan secara tepat tentang kemampuan murid di dalam memahami dan menggunakan simbol-simbol tersebut. Yang kedua, memiliki reliabilitas yang tinggi. Artinya di sana adalah mampu memberikan gambaran yang relatif, tetap dan konsisten tentang kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik. Suatu tes dan hasilnya tidak konsisten atau dalam arti lain dapat berubah dari waktu ke waktu atau berubah dari satu siswa ke siswa yang lainnya, akan menimbulkan kesalahan atau bisa dalam penarikan kesimpulan hasil penilaian. Yang ketiga, tiap butir soal memiliki daya pembeda yang memadai. Artinya, tiap butir dalam tes itu dapat membedakan peserta didik yang belajar atau menguasai bahan dan peserta didik yang kurang menguasai bahan. Yang keempat, tingkat kesukaran tes berdasarkan kelompok yang akan dites. Kira-kira 30%, mudah 50%, sedang dan 20% sukar. Yang kelima, mudah diadministrasikan. Artinya di sini yaitu tes tersebut memiliki petunjuk tentang bagaimana cara pelaksanaannya, cara mengerjakannya, dan cara mengoreksinya. Yang keenam, memiliki norma atau patokan penafsiran data. Kemudian, tes yang ketiga yaitu tes menjodohkan. Adapun kriteria dalam tes ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, perlu adanya petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjawab tes yang menjodohkan. Tes menjodohkan. Petunjuk tersebut perlu disusun secara singkat dan jelas. Guru pun perlu menegaskan makna dan cara menjawab soal pada setiap kolom. Yang kedua, pada setiap kolom sebaiknya diberi label untuk lebih menjelaskan petunjuk. Yang ketiga, item-item dalam tes menjodohkan sebaiknya homogen. Jika hanya sedikit materi pembelajaran yang dapat dikelompokkan secara homogen dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka bentuk tes lain direkomendasikan untuk digunakan. Yang keempat, sebaiknya antara premis dan respons tidak sama jumlahnya. Secara empiris, antara jumlah respons lebih banyak antara satu atau dua jawaban. Yang kelima, untuk setiap tes jumlah item menjodohkan, sebaiknya antara 4 sampai 8 item. Jika terlalu sedikit, akan menimbulkan kurang informasi bagi siswa. Dan sebaliknya, jika lebih besar dari 8, item kemungkinan terjadi tumpang tindih, membingungkan, dan menghabiskan waktu. Yang keenam, huruf besar atau angka atau Arab sebaiknya digunakan untuk memberikan label item-item pada daftar jawaban.
Yang ketujuh, item-item dalam daftar respons sebaiknya dibuat lebih pendek dibandingkan daftar stimulus dan premis. Yang selanjutnya, kolom dan daftar respons sebaiknya ditempatkan pada sisi sebelah kanan. Yang terakhir, semua item untuk satu set tes menjodohkan sebaiknya ditempatkan pada satu halaman. Kemudian yang terakhir yaitu tes isian pendek atau berbentuk cerita atau karangan. Kriteria yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, usahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. Yang kedua, jangan memulai dengan tempat kosong. Yang ketiga, jangan mengutip kalimat atau pertanyaan yang tertera dalam buku atau catatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria Afdol, NIM 19002012. Di sini saya akan membacakan materi tentang kriteria tes isian pendek, di mana tes ini biasanya disebut dengan completion test. Tes ini yaitu untuk menyempurnakan atau melengkapi tes tersebut. Tes ini terdiri dari atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkannya itulah yang akan diisi oleh siswa. Tes isian pendek juga memiliki beberapa kriteria dalam pembuatannya, yaitu yang pertama, usahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. Yang kedua, jangan memulai dengan tempat kosong. Yang ketiga, jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera dalam buku atau catatan. Kemudian saya di sini akan membacakan materi tentang kelebihan dan kelemahan dari tes objektif dan tes uraian. Dimana yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari tes uraian atau esai. Yang kelebihannya yaitu mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus dan rapi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa atau kata-katanya sendiri, dengan caranya sendiri. Kemudian kelemahannya dari tes uraian ini yaitu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai oleh siswa tersebut. Yang kedua, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. Yang keempat, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari tes objektif. Kelebihannya itu yang pertama, lebih representatif, mewakili isi dan luas bahannya. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci jawaban, bahkan dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaannya maupun penskorannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi, baik dari segi guru maupun dari segi siswa. Kelemahan dari tes ini yaitu yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes karena butir soal atau item tesnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lainnya. Yang kedua, butir-butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Yang ketiga, itu banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam jawaban soal tes tersebut. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.